Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky dengan NPM 2420163047 dari kelas keempat manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan analisis keuangan dari PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau yang biasa disebut dengan PANI. Adapun bahan kajiannya, pertama ada pendahuluan, kedua kajian kinerja dan fundamental, ketiga analisis resiko dan biaya modal, keempat struktur modal, kelima kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PATMI bergerak di bidang pengembangan properti dan juga real estate. Pada tahun 2021, diakuisisi oleh PT Multi Arta Pratama dan mulai fokus pengembangan kawasan PIK 2. Produk utamanya meliputi hunian, apartemen, kawasan komersial, dan juga lahan investasi. Bekerja sama dengan Agung Sedayu Group dan Salim Group dalam pengembangan bisnisnya. Untuk struktur kepemilikan saham dipegang oleh PT Multi Arta Pratama dengan presentasi sebesar 89,92% dan saham publik sebesar 10,08%. Selanjutnya ada modal operasional untuk nilai NOIC pada tahun 2023 sebesar 8,85 M, pada tahun 2024 sebesar 13,94 M, lalu TOC-nya 8,8 M, dan pada tahun 2024 sebesar 14,11 M. Untuk nopat sendiri pada tahun 2023 sebesar 624,56 juta, dan pada tahun 2024 sebesar 1,4 M. NOIC, TOC, dan juga NOPAT mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa modal operasional perusahaan semakin kuat. Peningkatan NOPAT juga menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional yang lebih baik. Lalu ada nilai MVA pada tahun 2023 sebesar 76,55 triliun, lalu 2024 sebesar 270,11 triliun, dan EVA sebesar minus 352,38 juta pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 yaitu minus 516,29 juta. MVA yang positif menunjukkan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi investor. Peningkatan MVA mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Sedangkan EVA yang masih negatif sehingga perusahaan belum mampu menciptakan nilai ekonomi yang optimal. Kemudian ada nilai BEP pada tahun 2023 sebesar 2,98%, pada tahun 2024 sebesar 3,18%, ROI pada tahun 2023 sebesar 3,14%, dan 2024 sebesar 3,21%. Kemudian ada ROE pada tahun 2023 sebesar 5,89%, dan pada tahun 2024 sebesar 5,55%. OPM sendiri pada tahun 2023 sebesar 37,87%, lalu pada tahun 2024 sebesar 47,65%. BEP, ROI, dan juga OPM mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin baik. ROE sedikit menurun sehingga efektivitas penggunaan modal memegang saham perlu ditingkatkan. Kemudian untuk manajemen aset, ada inventory turnover pada tahun 2023 sebesar 0,10, lalu 2024 sebesar 0,01, receivable turnover pada tahun 2023 sebesar 7,86, lalu 2024 sebesar 26,49, dan fixed asset turnover pada tahun 2023 sebesar 64,05, lalu pada tahun 2024 sebesar 27,8. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset yang dimiliki karena inventory turnover dan fixed asset turnover mengalami penurunan. Likuiditas yang pertama itu ada current ratio pada tahun 2023 sebesar 1,98, lalu pada tahun 2024 sebesar 2, lalu quick ratio pada tahun 2023 sebesar 0,63 dan 2024 sebesar 0,96. Untuk cash ratio sendiri sebesar 0,11 dan pada tahun 2024 sebesar 0,30. Ada price to earnings pada tahun 2023 besar 247,23, lalu 2024 sebesar 412,58, lalu price to books pada tahun 2023 sebesar 4.016,39, dan pada tahun 2024 sebesar 10,126,58. Lalu untuk market to booknya pada tahun 2023 sebesar 4.011,22, dan pada tahun 2024 sebesar 10,157,57. Ada nilai beta pada tahun 2023 sebesar 0,45, yang 2024 besar 0,49, lalu cash of equity pada tahun 2023 sebesar 9,27%, lalu pada tahun 2024 sebesar 9,64%. Nilai WACC sendiri pada tahun 2023 sebesar 9,31%, dan pada tahun 2024 sebesar 9,53%. Untuk ROIs pada tahun 2023 sebesar 7,03%, dan pada tahun 2024 sebesar 7,34%. Yang selanjutnya ada struktur modal. Bisa diperhatikan pada tabel bahwa pendanaan perusahaan didominasi oleh modal sendiri atau ekuitas. Ekuitas meningkat untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan kawasan PIK 2. Tingkat utang relatif terkendali sehingga risiko keuangan perusahaan lebih rendah. Dan struktur modal PANI cenderung sesuai dengan pecking order teori, yaitu lebih mengutamakan pendanaan internal dibanding dividen. Perusahaan belum fokus membagikan dividen kepada pemegang saham. Labanya lebih banyak digunakan untuk mendukung ekspansi dan pengembangan kawasan PIK 2. Perusahaan lebih mengutamakan pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Kebijakan dividen sejalan dengan signaling teori karena menunjukkan fokus perusahaan pada peluang pertumbuhan di masa depan. Kinerja operasional perusahaan meningkat pada tahun 2024. Profitabilitas dan likuiditas menunjukkan tren positif, di mana MVA positif menunjukkan keberhasilan menciptakan nilai bagi investor.
Sedangkan Eva masih negatif dan Royce masih berada di bawah PACC. Untuk caranya, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan juga aset operasional, kemudian mengoptimalkan profitabilitas proyek yang sedang dikembangkan dan mempertahankan pertumbuhan laba dan kepercayaan